Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Allahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur senantiasa hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Rahmat karunia nikmat yang tiada putus tiada henti-hentinya kepada kita setiap saat, bahkan lebih cepat dari setiap detik, dan kita tidak akan mampu menghitungnya. Hari ini pun, pada kesempatan kali ini pun, nikmat Allah begitu luar biasa. Kita dipertemukan kembali usai mendirikan sholat subuh. Kita bersama-sama di majelis ini lagi, ibu sahabat. Kita berselawat bagi junjungan kita, manusia terbaik, pemimpin kita, baginda Rasulullah. Salawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini Minggu tanggal 24 November 2024, kita akan bersama-sama mengkaji atau mengaji lagi dan mengkaji tema keutamaan sholat sunnah bersama yang kita hormati. Saya ulangi tadi, saya mungkin salah sebut. Tema kita adalah keutamaan puasa sunnah, bukan sholat sunnah, tapi puasa sunnah. Akan bersama Ustazah Inaratul Ain. Bila telah bersama kita, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, sebuah kehormatan besar bagi kami, jamaah, ibu, bapak, sahabat-sahabat di Majelis Cinta, bisa mendapatkan kesempatan untuk mengaji, mendapatkan bekal ilmu, untuk memperbaiki, meningkatkan takwa melalui puasa sunnah yang insya Allah akan diuraikan keutamaan-keutamaannya oleh Ibu Ustazah. Untuk mengefektifkan waktu, mohon perkenan Bu Ustazah untuk segera memulai kajian kita ini. Kami persilakan dengan hormat, Ibu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Kepada yang kami muliakan, seluruh panitia,
Yayasan Cinta Jalan Islami, terkhusus pengelola Majelis Cinta, yang insya Allah senantiasa di dalam perjuangan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tidak lupa kepada hormati Bapak Moderator yang insya Allah pada kesempatan pagi ini akan berkolaborasi bersama ya, dan juga tidak ketinggalan kepada seluruh para jamaah online Majelis Cinta yang berbahagia dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah Majelis Cinta dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah ala kulli ni'matin minallah, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan umur yang panjang. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah lah sang pemberi segala-galanya, termasuk pemberi kesempatan untuk kita berjumpa meskipun secara online di dunia maya. Tapi insya Allah ini tidak mengurangi energi dan juga substansi daripada niat kita untuk belajar bersama mengenai kajian-kajian Islami di dalam Majelis Cinta ini. Para jamaah Majelis Cinta yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah lah sang pemberi kekuatan dan sang pemberi tenaga dan sang pemberi kemampuan. Sesungguhnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika kita membahas mengenai keutamaan puasa, yang memberikan kita kekuatan untuk berpuasa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam hadis disebutkan bahwasanya yang memberikan pahala puasa itu adalah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya kekuatan, kemampuan yang kita miliki hanyalah berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah sebagai tampilan, hanyalah sebagai cerminan, hanya sebagai pantulan dari kekuasaan dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketidakberdayaan manusia adalah fitrah, karena manusia adalah hamba. Dan Allah yang kuasa adalah Tuhan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka sebelum majelis ilmu ini kita lanjutkan, mari kita memperbaharui syahadat kita. Tajdidul niat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini adalah bentuk syahadat, bentuk ketundukan kita, bentuk kehambaan kita, bentuk ketauhidan kita dengan mengucapkan syahadat, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah.
Maka ketika kita sudah memperbarui syahadat kita, maka kita usahakan untuk mengisi diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Karena kita perlu untuk tazkiyatun nafs, yaitu mensucikan jiwa. Karena memang manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Al-insanu, bahwa manusia, mahal itu adalah tempat. Ya, tempat. Al-khata' itu adalah kesalahan, melakukan perbuatan salah. Wan nisyan, dan lalai atau lupa. Maka ketika kita membahas al-insan, manusia, di dalam perspektif Al-Quran ada beberapa kata yang mewakili bentuk manusia. Di antaranya yaitu al-bashar. Al-bashar itu bermakna juga manusia. Kemudian yang kedua yaitu an-nas. An-nas itu juga bermakna manusia. Dan ada yang ketiga yaitu al-insan. Al-insan juga bermakna manusia. Lalu apa perbedaan di antara ketiganya? Ketika kita membaca Al-Quran, kita menemukan istilah al-bashar sebagai perwakilan daripada makna manusia. Dan Rasulullah al-bashar, walakin laisa kal-bashar. Lalu yang pertama kita bahas al-bashar. Sebelum kita menyentuh pada keutamaan berpuasa, maka kita akan membahas hakikat daripada kemanusiaan atau manusia itu sendiri dalam perspektif Al-Quran. Al-bashar itu bermakna manusia secara fisik. Al-bashar, manusia yang memiliki kebutuhan untuk makan, manusia yang memiliki kebutuhan untuk minum, manusia yang memiliki kebutuhan untuk refreshing, untuk shopping, dan segala hal-hal yang berbau fisik, termasuk dalam syahwat. Syahwat itu gairah nafsu, baik itu nafsu makan maupun nafsu yang lainnya. Itu menyentuh dimensi basyariah. Manusia yang membutuhkan makan, membutuhkan tidur, membutuhkan istirahat, membutuhkan untuk memberikan kekuatan kepada bentuk fisik kita. Itu bashar. Makna bashar di dalam Al-Quran yaitu mewakili manusia secara biologis. Di mana bashar secara biologis memiliki beberapa klasifikasi, di antaranya ada perempuan, ada laki-laki. Di dalam Al-Quran, bashar secara fisik bisa dikatakan ada an-nisa, ada ar-rijal, laki-laki dan perempuan. Itu secara fisik. Dan di dalam Al-Quran secara fisik dijelaskan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki qawwamuna lebih kuat an-nisa dibandingkan dengan wanita. Tetapi jika ditafsirkan ini akan bermakna secara fisik memang sudah tidak bisa kita bantah, dan secara penelitian juga kekuatan fisik laki-laki memang lebih kuat dibandingkan kekuatan fisik perempuan. Itu manusia sebagai al-bashar. Maka lebih banyak pekerjaan yang menggunakan fisik, tenaga ekstra,
dilakukan oleh para laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Dari sisi manusia dalam perspektif Al-Quran dengan istilah al-bashar, karena mempengaruhi dari sisi dimensi fisiknya. Secara fisik, manusia juga memiliki banyak sekali diferensiasi. Ada yang berkulit putih, berkulit hitam, dengan postur tubuh tinggi, postur tubuh pendek, dan lain sebagainya. Yang pastinya setiap manusia itu harus memahami, menerima takdir dan jatah dari ilahi Robbi secara fisik itu sendiri. Kemudian istilah yang kedua yang mewakili kata manusia di dalam Al-Quran, yaitu An-Nas. Di dalam surat An-Nas dikatakan, difirmankan oleh Allah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Dalam surat An-Nas ini menggunakan istilah An-Nas. Apa arti daripada An-Nas? Yaitu manusia. Namun manusia dari sisi apa? Yaitu dari dimensi sosial. Bahwa manusia merupakan zon politikon atau makhluk sosial. Manusia diartikan sebagai makhluk sosial dalam istilah An-Nas, perspektif Al-Quran, di mana kebutuhan manusia tidak hanya sebatas makan dan minum, kemudian tidur dan lain sebagainya secara fisik, tetapi ada fungsi sosial di dalam kemanusiaan itu sendiri. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri. Sehebat apapun manusia, tidak ada yang bisa hidup sendiri. Karena kita akan selalu membutuhkan di antara sesama manusia. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bahwasanya saling tolong-menolonglah manusia dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan maksiat. Nah, saling tolong-menolong ini adalah fungsi sosial manusia, yaitu fungsi An-Nas. Manusia sebagai makhluk sosial, zon politikon. Manusia, seperti yang saya katakan tadi, tidak bisa hidup sendiri. Kita makan, membutuhkan orang lain untuk mengolah bahan makanan kita. Kita meskipun punya uang, tidak ada beras yang dijual, tidak ada petani yang menanam, maka kita mau makan apa? Masa makan uang? Kan tidak. Jadi ada simbiosis mutualisme antara satu dengan yang lainnya, sesama manusia yang saling membutuhkan di antara satu dengan yang lainnya dari seluruh kebutuhan yang ada untuk kehidupan, keberlangsungan hidup di dunia ini. Maka fungsi sosial An-Nas ini sangat kita prioritaskan di dalam agama. Karena agama itu sendiri adalah ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat, saling menasihati,
Karena yang tadi saya katakan, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Maka ini kita dalam pembahasan al-insan, mengapa menggunakan istilah al-insan, dan kita analisa di penggunaan istilah al-bashar yang pertama tadi. Kemudian yang kedua adalah an-nas, dimensi sosialnya manusia. Kemudian yang ketiga, yaitu al-insan. Di dalam Al-Quran juga menggunakan istilah al-insan mewakili makna manusia itu sendiri. Allamal insana ma lam ya'lam. Bahwasanya Allah memberitahu kepada manusia segala sesuatu yang manusia itu tidak ketahui. Yang ketiga, al-insan ini mewakili dimensi intelektual manusia dan dimensi spiritual manusia. Ada sesuatu yang untouchable, tidak tersentuh secara fisik atau al-bashar di dalam diri manusia, yaitu dimensi al-insan. Al-insan ini memiliki dimensi intelektual dan spiritual, di mana di dalam diri manusia sesungguhnya justru 99% didominasi oleh kekuatan intelektual dan spiritual. Dan kualitas manusia itu ditentukan juga oleh dimensi tersebut yang akan mempengaruhi kolaborasi fungsi al-bashar secara fisik dan fungsi an-nas secara sosial, yaitu dari dimensi al-insan, yaitu dimensi intelektual dan spiritual. Maka yang pertama yang diajarkan kepada manusia pada waktu lahir ke dunia adalah tauhid, yaitu dimensi intelektual dan spiritual. Ketika lahir diberi adzan, diadzani di telinga kanan dan diqomati di telinga kiri, itu adalah dimensi penekanan spiritual dan intelektual. Maka menggunakan istilah al-insan ini sesungguhnya adalah pada dimensi kejiwaan, spiritual, dan juga dimensi intelektual yang mempengaruhi 99% kehidupan manusia. Maka al-insan dikategorikan sebagai kesempurnaan manusia ketika sudah mencapai tingkatannya disebut al-insan al-kamil. Bukan al-bashar al-kamil atau an-nas al-kamil, tetapi al-insan al-kamil wa huwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-insan, pemilihan istilah al-insan memiliki dimensi spiritual dan intelektual menjadi substansi kemanusiaan dari sisi yang tidak tersentuh, tetapi mempengaruhi seluruh dimensi yang lainnya. Maka kemudian al-insanu mahallul khata' wan nisyan, yaitu manusia sebagai tempat. Mahal itu adalah tempat. Yang namanya tempat itu ya pasti ditempati seharusnya. Seperti kamar mandi, tempatnya untuk buang air kecil. Kalau ditempati untuk tidur itu tidak sesuai dengan tempatnya. Tempat tidur ya digunakan untuk tidur. Kalau digunakan untuk buang air kecil namanya ngompol. Nah, manusia adalah tempatnya. Tempatnya apa? Al-khata' wan nisyan, salah dan lupa.
Maka kalau tidak salah dan tidak lupa, tidak disebut sebagai manusia, tetapi disebut sebagai malaikat. Nah, kalau salah terus juga bukan manusia, tapi namanya iblis kalau dosa terus. Maka manusia itu sebagai tempat, walaupun tempatnya salah dan dosa, tetapi memiliki metode dan tata cara dalam perawatannya. Sebagaimana kamar mandi, tempat tidur, sebagai tempat buang air kecil, dan sebagai tempat tidur memiliki perawatan juga, bagaimana menjadi kamar mandi yang bersih, nyaman, dan tempat tidur yang nyaman dan bersih. Maka cara untuk buang air kecil yang benar, biar tidak bau pesing, pipisnya di toilet, di kloset, bukan di lantai, kemudian diguyur, dan lain sebagainya. Kemudian di tempat tidur, juga seperti itu. Setelah kita tidur, kita rapikan, kita bersihkan, tidak makan di tempat tidur, supaya tidak ada semut dan tidak ada kotoran-kotoran yang bisa mengundang hewan-hewan untuk masuk ke kamar tidur. Begitu juga manusia memiliki tata caranya dalam penggunaannya sebagai tempat salah dan lupa. Meskipun wajar atau wajib belajar karena tempatnya salah dan lupa, maka sebagai manusia supaya menjadi manusia meskipun tempatnya salah dan lupa, harus sering membersihkan diri, tazkiyatun nafs. Nah, bentuk pembersihan diri tersebut diantaranya yaitu dengan berpuasa. Nah, ini adalah bagian daripada pengantar kepada tema kita untuk pagi hari ini, yaitu keutamaan berpuasa. Sebagai bagian daripada pengantar untuk tazkiyatun nafas, kita ketahui hakikat jiwa kita dulu, hakikat kemanusiaan dulu. Baru kemudian kita tahu fungsi dan manfaat dari puasa itu sendiri. Karena memang manusia al-insan itu tadi adalah al-mahallul khoto' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa. Lalu bagaimana kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala meskipun dengan seluruh kekurangan tersebut. Karena innallaha ghafurur rahim. Dan dalam pendapat-pendapat para ulama tasawuf, bahkan Allah sangat mencintai dan menyayangi orang-orang yang selalu datang kepada Allah dengan meminta ampunan. Jadi ketika Allah dimintain ampunan, itu justru semakin senang kepada hambanya tersebut. Maka tazkiyatun nafas ini adalah sebagai bentuk pencegahan kita terhadap menumpuknya dosa-dosa dan kesalahan. Tazkiyatun nafas dalam bentuk puasa ini menjadi bagian daripada pertahanan manusia supaya tidak terkotori oleh dosa dan maksiat di dalam diri manusia itu sendiri. Dan puasa itu juga memiliki fungsi yang tidak jauh berbeda dan linear dengan fungsi al-bashar, fungsi al-insan, dan fungsi anas tadi, sebagaimana manusia dalam 3 dimensi tersebut. Manfaat puasa dari sisi al-bashar atau keutamaan puasa dari sisi manusia dalam dimensi al-bashar atau secara fisik, yaitu kita lihat dari sudut pandang dan paradigma kedokteran. Sumu tasihhu, bahkan dikuatkan oleh hadis bahwa berpuasalah
maka kamu akan sehat. Maka para ilmu medis pun mengatakan bahwa puasa ini adalah bagian daripada pengobatan kuno, tetapi juga masih diadopsi sampai pada metode pengobatan modern. Bahkan kita melihat seorang Ibnu Sina, seorang dokter ternama dalam kancah dunia keislaman, di mana Ibnu Sina ini mengobati beberapa penyakit justru dengan puasa itu sendiri. Karena dengan puasa sendiri itu bisa menghilangkan mikroorganisme yang buruk atau mematikan dan membunuh mikroorganisme yang jelek atau yang buruk, dan kemudian tergantikan oleh mikroorganisme puasa. Maka di dalam dimensi al-bashar, fungsi manfaat puasa bagi fisik kita itu sangat bagus. Dan bagi para, mohon maaf, yang bertubuh gemoy, bertubuh gendut, itu pun diet yang paling utama yaitu dengan cara berpuasa. Tetapi berpuasa sesuai dengan aturan yang ada sesuai dengan syariat Islam. Bahwa sesuai syariat Islam, berpuasa itu tidak boleh puasa wisol atau terus-menerus tanpa berbuka dan tanpa sahur. Dan disunahkan untuk bersahur, karena jika tidak bersahur maka akan membuat tubuh lemas, kekurangan air, sehingga justru akan membuat sistem di dalam tubuh kita menjadi kurang tenaga, atau mungkin bisa kemudian menjadi dehidrasi. Tetapi pada umumnya berpuasa itu membuat tubuh manusia menjadi lebih sehat. Karena memang faktor-faktor makanan itu sangat mempengaruhi pada keberadaan penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia. Itu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa dengan kita memakan makanan tanpa kita menyortir atau tanpa kita melihat kualitas makanan itu sendiri, maka akan menjadi efek buruk bagi tubuh kita. Maka dengan makan yang teratur, dengan berpuasa, berpuasa itu sesungguhnya adalah pola makan teratur, bukan mengurangi porsi makan, tetapi adalah justru makan yang teratur. Dan di dalam puasa ini ada sebuah keseimbangan, yaitu antara ifrat dan tafrid. Yaitu sesungguhnya ifrat adalah perbuatan yang berlebih-lebihan, makan yang berlebih-lebihan juga tidak bagus, dan tafrid adalah kurang. Jadi ada pertengahan di antara ifrat dan tafrid dalam kita mengelola makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Maka di situ fungsi puasa atau keutamaan puasa bagi kesehatan fisik kita itu sangat berpengaruh, bahkan berpengaruh besar. Banyak makanan-makanan yang membuat penyakit seperti kolesterol dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada penyakit-penyakit yang disebabkan oleh puasa yang sesuai dengan syariat agama. Karena puasa itu sendiri sesungguhnya adalah detoksifikasi bagi tubuh kita itu secara fisik. Orang-orang yang akan melakukan operasi juga dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu. Maka bagi kita semua, jika ingin tubuh kita sehat secara fisik, al-bashar kita sehat, kita mari rutinkan untuk berpuasa, minimal puasa Senin dan Kamis itu puasa sunnahnya.
Kemudian di tengah bulan ada puasa ayyamul bid, puasa 3 hari di tengah bulan untuk kesehatan fisik kita, al-bashar. Selain itu, kita beralih kepada dimensi manusia sebagai an-nas. Puasa juga menyentuh fungsi dan keutamaan dalam dimensi an-nas itu sendiri, yaitu fungsi sosial. Di mana dengan berpuasa, manusia akan semakin peka, memiliki kepekaan, memiliki kepedulian kepada para fakir miskin, kepada orang-orang yang kekurangan dalam konsumsi makanannya. Kita akan menjadi peka dan merasakan rasa yang dirasakan oleh orang-orang yang lapar. Di situ ada fungsi sosial yang melatih dimensi kesosialan kita terhadap sesama manusia dari sisi an-nas. Maka dengan berpuasa itu nanti kita akan bisa lebih peduli dan lebih peka terhadap sesama manusia dengan kelebihan-kelebihan rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Para hadirin hadirat jamaah kajian majelis cinta dimanapun Anda berada, maka tadi saya sudah sampaikan 2 fungsi atau manfaat atau keutamaan berpuasa dari sisi manusia sebagai al-bashar dan sebagai anas. Maka kita kemudian menyentuh dimensi manfaat puasa yang ketiga dari sisi al-insah. Inilah sebagaimana terintegrasi dengan ayat yang telah saya bacakan di awal, yaitu la'allakum tattaqun. Fungsi utama puasa yang tercantum di dalam Al-Quran yaitu dari sisi fungsi al-insan, yaitu tazkiyatun nafas. Supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertakwa ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari dimensi ruhiyah kita, dari dimensi sisi spiritual kita. Dan penelitian juga membuktikan dengan berpuasa insya Allah akan menambahkan kemampuan dimensi intelektual kita, manusia. Maka dari sisi al-insan la'allakum tattaqun, manusia menjadi lebih bertakwa. Takwa dalam arti menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ini adalah makna takwa dalam arti umum. Dalam arti makna katanya, takwa itu adalah menjaga diri. Maka orang yang berpuasa akan senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan dosa maksiat. Karena akan menjaga kualitas puasanya supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam hadis juga dikatakan bahwa orang berpuasa itu akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Yang pertama, yaitu kebahagiaan saat berbuka puasa. Di mana dalam proses berpuasa kita akan menanti-nanti, menunggu-nunggu waktu untuk berbuka puasa. Dan ketika datang waktu yang telah kita tunggu, Allahu Akbar,
Azan maghrib, langsunglah kita santap makanan itu dengan bahagia. Tidak seperti biasanya yang makan sehari-hari bahkan tanpa rasa syukur, maka ketika saat berpuasa dan saat berbuka khususnya, kita akan sangat bahagia dan penuh dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah menahan lapar dan dahaga selama 1 hari lamanya. Itulah kebahagiaan yang dicapai oleh orang-orang yang berpuasa. Maka kita akan memahami sifat nafsu pada umumnya. Nafsu pada umumnya adalah ketika tidak diberi batasan, maka dia akan justru tidak mau bersyukur. Tetapi ketika diberi batasan, dia akan bersyukur ketika mendapatkan yang lebih dari batasan tersebut. Maka Allah menciptakan manusia dengan batasan-batasannya. Padahal Allah pun tidak berbatas dan kuasa untuk tidak memberi batasan pada siapapun. Tetapi nafsu jika tidak dibatasi, dia akan melonjak-lonjak, overload, dan tidak terkontrol. Sehingga lupa akan Tuhannya. Dan kejahatan nafsu bahkan lebih bengis daripada iblis, yaitu mengaku sebagai Tuhan. Iblis bermaksiat kepada Allah, tetapi masih memiliki ketundukan kepada Allah, patuh dimasukkan ke dalam neraka. Tetapi nafsu manusia dicerminkan dengan Fir'aun, yaitu mengaku sebagai Tuhan yang mampu mengurusi berbagai macam manusia lainnya dengan mengakui diri sebagai Tuhan. Itulah nafsu. Maka ketika nafsu itu diberi batasan-batasan, dididik dalam berpuasa, tazkiyatun nafs, karena nafsu itu sejatinya di dalam diri manusia itu adalah fitrah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka nafsu di dalam diri manusia itu adalah fitrah, di mana nafsu itu akan juga membawa manusia ke dalam surga, yaitu berupa nafsu al-mutmainnah, nafsu yang tenang. Namun nafsu al-mutmainnah itu bukanlah nafsu dengan derajat yang paling tinggi. Ada nafsu yang sudah radiyah, yaitu ridho yang tinggi, itu lebih di atasnya nafsul mutmainnah. Namun pada umumnya nafsu yang dibawa oleh manusia itu adalah nafsu as-su'iyah, yaitu nafsu ammaratun bis-su'. Ka'ammaratun bis-su'i illa marrahima rabbi. Maka nafsu ammaratun bisu inilah yang harus dididik supaya bisa naik ke atas tingkatan, yaitu nafsu al-lawamah. Nafsu lawamah ini belum masuk surga, masih perlu dididik lagi sampai kepada nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah inilah nafsu yang tenang, yang sudah bisa masuk surga, tetapi bukan tingkatan nafsu yang tertinggi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia dengan nafsu dasarnya, yaitu ammaratun bisu, harus dididik dengan tazkiyatun nafs. Salah satu caranya yaitu dengan berpuasa, supaya nafsu bisa terkontrol dengan baik, supaya nafsu bisa dididik dengan baik.
Maka pendidikan dengan cara berpuasa ini akan membawa manusia yang berpuasa itu mendapatkan derajat at-taqwa dan bisa mendidik nafsunya menjadi nafsu al-mutmainnah yang diperbolehkan dan diizinkan masuk kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kabar gembiranya bagi orang-orang yang berpuasa itu akan mendapatkan pintu khusus menuju surga, yaitu pintu ar-rayyan, yaitu pintu surga ar-rayyan yang bisa menjadi jalan khusus masuknya orang-orang yang berpuasa. Karena metode tazkiyatun nafas itu banyak. Salah satu yang kita bahas adalah berpuasa yang mendapatkan jalan pintu khusus ke surga ar-rayyan. Maka dari dimensi al-insan ini sendiri, berpuasa merupakan bentuk ketundukan kita sebagai hamba untuk mencapai level intelektual dan spiritual yang tertinggi. Untuk kita mencapai ketauhidan yang sempurna, karena berpuasa itu sendiri langsung dilihat oleh Allah dan dinilai oleh Allah langsung. Jadi di dalam hadis dikatakan pahala puasa itu akan langsung diberikan Allah kepada hamba yang berpuasa. Jika kita ibaratkan sebagaimana seorang karyawan yang bekerja di dalam sebuah perusahaan, maka ketika dengan gaji yang UMR, dengan pola kerja dari jam 8 atau jam 7 sampai jam 3 atau jam 4 sore, maka itu akan menjadi kerja yang standar dengan gaji yang standar. Tetapi ketika bos sudah berkata, silahkan bekerja dan saya sendiri yang akan menjadi penggaji kamu sesuai dengan kualitas kerja kamu, maka karyawan tersebut pasti akan berusaha bekerja yang berkualitas sehingga mendapatkan gaji yang pantas sesuai dengan kadar totalitas. Kalau kerjanya buruk ya berarti gajinya kecil. Kalau kerjanya bagus maka gajinya bagus, langsung digaji oleh bos. Begitu juga puasa dalam dimensi hamba dan Tuhan yang Maha Esa. Puasa seorang hamba itu akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dinilai oleh sesama manusia. Jadi puasa itu tidak untuk pamer pada sesama manusia, juga tidak bisa dilihat oleh sesama manusia. Kita puasa tidak puasa itu tidak akan diketahui oleh manusia yang lainnya kecuali kita akan mengatakannya. Berbeda dengan ibadah sholat. Sholat itu masih tampak kita sedang sholat ya. Rukuk, sujud, tahiyat, oh dia sedang salat. Tetapi ketika kita tidak makan bukan berarti kita sedang berpuasa. Maka ketika kita berpuasa itu ada adab-adabnya, ada tata caranya. Maka dalam puasa sunnah bahkan ini begitu indahnya Islam, bahwa puasa sunnah itu ketika ada doif atau tamu makan, kita boleh ikut makan sebagai bentuk penghormatan kepada tamu tersebut, namun setelah makan kita lanjutkan puasa tersebut. Itu khusus untuk puasa sunnah ya, tidak untuk puasa wajib. Maka ini adalah bentuk adab yang luar biasa, adab syariat yang diberikan oleh Islam kepada pemeluknya. Dimensi insan inilah yang akan menjadi dimensi utama, keutamaan puasa dari sisi perspektif Al-Quran, la'allakum tattaqun.
bahwasanya supaya kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa. Jadi puasa itu adalah hubungan yang intim kita dengan Allah, sedang merayu Allah dari dimensi al-insan. Maka ketiga dimensi ini sudah bisa cukup kita pahami sebagai keutamaan puasa untuk menjadikan keseimbangan pada diri manusia dari seluruh sisinya, yaitu dari sisi fisik, dari sisi bulan, dan juga dari sisi ketuhanan. Nah, ini yang perlu kita cermati, bahwa ketika fungsi manusia ini bisa tercover dalam ibadah puasa, dapat kita perbaiki dengan ibadah puasa, dapat kita tingkatkan kualitasnya dari ibadah puasa. Kesehatan dari sisi al-bashar jauh lebih prima. Pergaulan insya Allah secara sosial juga jauh lebih baik dari sisi an-nas. Dan ketakwaan dari sisi al-insan ini pastinya akan jauh lebih berkualitas kepada Tuhan. Inilah fungsi, manfaat, keutamaan berpuasa dari tiga dimensi manusia perspektif Al-Quran. Masih lebih banyak lagi keutamaan puasa yang pastinya jika dibahas satu persatu secara mendetail itu akan bisa kita temukan rahasia-rahasianya. Di antaranya dari sisi psikologis, kejiwaan yang masuk dalam dimensi al-insan. Secara puasa juga bisa memperbaiki mental manusia. Jadi dengan berpuasa, mental manusia itu sendiri akan bisa menjadi lebih bagus. Karena fungsi al-insan memberikan kekuatan kepada mental kemanusiaan manusia itu sendiri. Dari sisi psikologis, hati juga akan menjadi lebih tenang, insya Allah. Karena nafsu tersebut tidak kita biarkan begitu saja terbebas, tetapi ada ketenangan di dalam hati karena keyakinan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketenangan-ketenangan tersebut masuk dalam dimensi al-insan. Maka tadi saya globalkan fungsi atau keutamaan puasa dari tiga dimensi, yang tiga dimensi itu masih bisa kemungkinan untuk lebih dispesifikasikan lagi. Ya, dari sisi al-bashar secara kesehatan, dari sisi fisik, secara sosial, dari sisi peradaban, pergaulan, dan juga dari sisi al-insan yang masih bisa kita spesifikkan lagi. Dan untuk pengetahuan bersama bahwa berpuasa itu tidak hanya dilakukan oleh manusia, tetapi berpuasa juga ternyata dilakukan oleh makhluk-makhluk hidup lainnya. Seperti ulat. Ulat itu berpuasa sebelum menjadi kupu-kupu. Ulat berpuasa dalam bentuk kepompong. Untuk mereka dalam istilah kita tazkiyatun nafas. Di mana yang awalnya ulat itu menggelikan, ya, penuh dengan kekurangan kita bilang. Karena dengan ulat itu ketika nempel di mana-mana itu menjadikan sesuatu yang dihinggapinya itu tidak menjadi lebih baik. Ketika menempel di tubuh kita menjadi gatal. Ketika menempel di daun menjadi bolong-bolong daunnya. Jadi ketika ulat tersebut dengan kondisi yang mengerikan, ya, dengan keburukan-keburukannya,
Ulat kemudian berpuasa di dalam bentuk kepompong. Namun apa yang setelah kita lihat dengan puasa ulat tersebut? Maka keluar dari kepompong menjadi makhluk yang begitu indah, yang membawa manfaat kepada sekelilingnya, menjadikan alat atau wasilah atas pertumbuhannya bunga-bunga yang bersemi, juga menambah keindahan mata manusia ketika memandang, menjadi makhluk yang begitu indah, menjadi kupu-kupu yang tidak terduga sebelumnya. Kupu-kupu tersebut adalah ulat. Maka kita bisa pun belajar dari situ, tidak melulu orang yang tadinya penuh maksiat, orang atau manusia yang penuh dengan dosa, kemudian mereka mau melakukan tazkiyatun nafas dengan cara berpuasa, tidak menutup kemungkinan justru akan membalikkan kehidupannya menjadi kupu-kupu atau menjadi manusia yang lebih bermanfaat untuk yang lainnya, menjadi pribadi yang lebih sehat dalam tubuhnya, dan menjadi manusia yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua sedang bermetamorfosis semuanya. Dan tidak menutup kemungkinan juga manusia-manusia yang tadi saya katakan di awal, al-insanu mahallul khata' wan nisyan, bahwa manusia adalah tempatnya salah dan tempatnya lupa, menjadi makhluk yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi khalifatul fil ardh seperti Nabi Adam, dan juga menjadi kekasihnya Allah, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dari kalangan manusia itu sendiri. Maka manusia itu memiliki keunggulan, keunikan, dan fungsi-fungsi yang luar biasa. Maka bersyukurlah kita tercipta sebagai manusia, sebagai makhluk yang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu perbedaan kita sebagai makhluk yang ada di dunia dengan hewan-hewan yang lainnya, yaitu kita memiliki akal yang bisa memikirkan keberadaan Tuhan dan bisa pun meyakini bahwa Allahu Rabbi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Bahwasanya la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, subhanaka inni kuntu minal zalimin, maka maha suci engkau, sesungguhnya kami semua manusia adalah manusia-manusia yang berbuat zalim terhadap diri kita sendiri. Dan kita terbebas dari kezaliman tersebut hanya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyelamatkan kita para manusia dari kubangan dosa dan kesalahan tersebut. Maka mari kita saling bergandeng tangan, saling bersaudara, saling membantu, saling menyayangi, saling menghormati, saling sambung rasa, saling cinta di dalam majelis cinta ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat hidup berdampingan dengan baik di dunia dan semoga bisa menjadi tetangga di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian dari saya, Al-Faqirah Inaratul Ain. Mohon izin berkenan memaafkan segala kesalahan dalam sisi pengucapan dan adab yang kurang berkenan. Salam cinta untuk kita semua. Saya akhiri, akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktunya ke moderator kita tercinta.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah, subhanallah, luar biasa sekali uraian yang komprehensif menurut saya. Izinkan saya mengungkap dengan menyampaikan dengan ungkapan itu. Jadi dibedah dalam perspektif manusia sebagai al-basar, manusia sebagai an-nas, manusia sebagai al-insan. Subhanallah, nggak pernah terpikirkan saya sebelumnya, Ustazah, bahwa ternyata puasa, khusus puasa sunnah yang jelas hanya em, kita harapkan pahalanya dari Allah langsung, itu bermanfaat bagi fisik tadi, dari perspektif al-basar, manusia sebagai al-basar, Anas sebagai makhluk sosial, luas, subhanallah, dan tinjauan tadi secara spiritual intelektual dalam konteks manusia al-insan kamil, ternyata dicapai lewat itu. Subhanallah. Terima kasih Ibu Ustazah. Ini menjadi motivasi buat saya pribadi. Saya yakin juga bagi ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah. Mohon izin Bu Ustazah, sudah ada yang mau bertanya, sudah ada yang raise hand barangkali ini. Saya undang dulu yang pertama. Yang pertama barangkali dari yang disebut Mutmainah. Silakan langsung pada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustazah, saya mau bertanya ini. Saya ini kan pejuang puasa sunnah Daud ya, Bun. Yang ingin saya tanyakan itu adalah terkait dengan Ustazah bilang kalau saat berpuasa itu menjamu tamu, saya bisa berbuka kemudian berpuasa lagi. Tapi di saat saya misalkan sakit atau uzur ya, sedangkan jadwal puasa sunnah Daud saya itu hari Senin, kemudian Selasa berarti kan saya tidak berpuasa, kemudian Rabu berpuasa seperti layaknya sunnah Daud. Nah, ketika Senin itu saya bolong tidak berpuasa, itu Selasanya saya menggunakan jadwal yang lama yang tidak berpuasa atau saya langsung berpuasa. Itu satu. Dan yang kedua, kalau misalkan di saat puasa sunnah saya melaksanakannya, kemudian saya tiba-tiba diganggu emosi lah, marah-marah. Apakah saya bisa lanjut berpuasa atau berbuka saja karena sudah gugur atau seperti apa, Bu Ustazah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu Ustazah, mohon langsung dijawab Bu Ustazah. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin saya langsung jawab pertanyaan dari Ibu Mutmainah tadi, Bu Ustazah. Ibu Mutmainah. Alhamdulillah Ibu Mutmainah telah melanggengkan puasa Daud. Puasa Daud itu puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Biasanya ini adalah amalan yang bersanad. Ibu dapat sanad dari mana? Di situ kemudian mencari regulasi dari sang pemberi sanad, ya. Karena kadang ketika kita berpuasa, bolehlah kita kadang berpuasa Daud, yang penting puasa Daud tanpa ada sanadnya, mungkin ada. Tapi biasanya puasa-puasa yang seperti puasa Dalailul Khairat, beberapa yang puasa terus-menerus sampai beberapa tahun, kemudian puasa Daud, itu ada sanadnya. Dan masing-masing sanad itu memiliki kriterianya masing-masing. Biasanya seperti itu ya. Kriterianya itu maksudnya saya jelaskan tadi, regulasinya atau ketentuan-ketentuan dari sang pemberi sanad. Tetapi secara umum, puasa Daud itu adalah puasa sunnah yang pernah dilakukan oleh Nabi Daud, di mana kita semua tahu ketika kita berpuasa Daud, maka ketika kemudian bagi seorang wanita, ini notabene-nya yang mungkin berbeda dengan laki-laki. Kalau laki-laki itu kan bisa untuk kontinuitasnya terjaga ya. Tetapi kalau perempuan ada kalanya kita kedatangan tamu. Uzur maksud saya ya, uzur syar'i yaitu menstruasi. Nah, ada juga ketika
kita terdapat udzur syar'i yang berupa sakit, apakah langsung kemudian kita lanjutkan lagi? Kalau puasa Daud, biasanya ketika kita bolong ya besoknya harusnya kita berpuasa, kemudian merubah polanya lagi, merubah polanya. Maksudnya kita sesuai dengan kondisional, karena puasa Daud bukanlah puasa yang wajib, karena puasa Daud adalah puasa sunnah, maka jangan memberatkan diri kita dalam berpuasa sehingga menjadikan masyakoh. Masyakoh itu adalah beban yang tidak bisa kita tanggung ya. Itu justru menjadikan beban syariat yang sesungguhnya tidak ada, kita ada-adakan. Karena sunnah, maka jangan kemudian kita memaksakan diri untuk berpuasa dengan memaksakan diri. Ketika sakit kita paksakan, tapi ketika sakit kita istirahat. Oh, harusnya jatahnya sekarang ya puasa, tapi kok sekarang saya tidak puasa dan sekarang saya sudah sembuh, maka besoknya kita berpuasa. Kemudian besoknya berarti enggak, karena akan selalu siklus itu akan terjadi lagi ketika ada halangan lagi untuk kita berpuasa. Tetapi kalau memang regulasi dari sang pemberi sanad adalah sesuai hari mulai awal, ya kita ikuti sang pemberi sanadnya atau regulasi ketentuan-ketentuan daripada sang pemberi sanad. Karena puasa Daud itu bagian daripada amalan. Amalan itu biasanya dari setiap pemberi amalan itu berbeda-beda. Ada ketentuan-ketentuannya masing-masing. Nah, kalau Bu Mutmainnah kira-kira mendapatkan sanad Daud itu dari mana? Nah, itu kalau ketentuan sanad itu biasanya yang berkuasa dalam menentukan amaliyahnya itu adalah dari gurunya. Itu kalau ilmu kita bilang dari gurunya. Karena ilmu kan banyak juga, dan ilmu itu kan ada sanadnya. Sebagaimana puasa yang amaliyah itu juga amal ya, itu juga ada sanadnya. Tanya sama sang pemberi sanad regulasinya. Tetapi kalau puasa yang kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan proses Daud tadi, ya kita usahakan semaksimal mungkin ketika kita sudah selesai dari udzur kita langsung memulai kembali. Kita langsung memulai kembali siklusnya tadi. Karena hari itu kan tetap berganti terus ya, itu satu. Kemudian yang kedua yaitu puasa dan marah-marah. Sesungguhnya yang ketentuan daripada syariat itu marah tidak membatalkan puasa. Jadi tidak perlu untuk membatalkan puasa karena marah. Tetapi kualitas puasalah ini yang akan menjadi pengaruhnya. Maka ketika kita berpuasa kok marah-marah, itu secara syariat tidak batal. Tetapi secara kualitasnya ini bisa jadi tidak berpahala. Karena tadi yang seperti saya jelaskan bahwa puasa itu pahalanya langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu kerjanya buruk ya gajinya sedikit, kamu kerjanya bagus, kualitasnya bagus ya gajinya gede. Kan seperti itu. Maka kemudian ketika marah-marah secara syariat tidak membatalkan puasa, lanjutkan puasanya, apalagi dalam proses puasa Daud, di mana proses puasa Daud adalah puasa sunnah dengan ketentuan-ketentuan. Ya, ada biasanya puasa Daud ini terkoneksi dengan sanad tadi yang saya katakan, ada yang sang pemberi amaliyahnya. Jadi kalau asal marah batal itu ya enggak selesai-selesai. Jadi kualitas puasa itu ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khawas, ada puasanya orang khawasul khawas. Puasanya orang awam itu hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Ya, tapi tetap maksiat, tetap menggelendeng tetangga, tetap menghibah tetangga ya, tetap marah-marah, itu puasanya orang awam. Tidak apa-apa secara syariat. Ada kualitas kedua yaitu puasanya orang khawas, orang yang lebih khusus. Yaitu puasa yang menahan lapar dan dahaga dan syahwat-syahwat anggota tubuh lainnya. Itu puasa khawas.
tidak boleh marah, kemudian tidak menggunjing tetangga, tidak berbuat maksiat, menahan hawa nafsu dan lain sebagainya, kualitas orang khuwas. Ada kualitas yang ketiga yaitu khawasul khawas, yaitu orangnya khususnya khusus, yaitu lebih daripada puasanya orang khawas. Puasanya ini tidak hanya puasa dohiriyah, tetapi puasa batiniyah yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan puasanya orang khawasul khawas, kalau marah ya batal, karena tazkiyatun nafas dari sisi tadi kalau kita samakan, bisa orang awam itu hanya dari sisi al-bashar, khawas dari sisi an-nas, sosial, dan khawasul khawas dari sisi al-insan, puasa tingkat kualitas prima, yaitu puasa dari seluruh dimensinya. Tapi kalau untuk puasa yang kita amalkan itu secara syariat itu berlaku secara umum, yaitu awam. Hanya cukup menahan lapar dan dahaga. Jadi tidak marah tidak membatalkan puasa, sehingga tidak perlu untuk membatalkan puasa karena marah, cukup beristighfar dan melanjutkan puasanya kembali dengan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdoa semoga puasanya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira begitu Ibu Mutmainnah. Jika kurang paham bisa untuk dipertanyakan kembali. Baik, saya kembalikan waktunya kepada Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih Bu Ustazah. Penjelasan menjawab pertanyaan Bu Mutmainnah tadi. Satu lagi pertanyaan boleh Bu Ustazah? Ini saya bacakan teksnya. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ustazah. Mengingat usia yang sudah di atas 60 tahun, bolehkah berpuasa Senin Kamis untuk melatih agar bila Ramadan nanti terbiasa dan kuat untuk puasa sebulan? Terima kasih. Mohon penjelasan dari Bu Ustazah atas pertanyaan dari jamaah Majelis Cinta tadi, Bu Ustazah. Baik, terima kasih Ibu Dwi Dianingsih. Salam Ibu cinta ya, Ibu. Jadi untuk yang usianya di atas 60 tahun dengan kondisi kesehatan yang masih bagus, alangkah baiknya memang justru puasa Senin Kemisnya semakin dirutinkan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ini pertanyaannya adalah di atas 60 tahun, saya tidak mau mengeneralisasikan dengan puasa dengan umurnya yang 60 tahun, karena kondisi manusia itu berbeda-beda. Ya, karena kondisi manusia, kondisi kesehatannya berbeda-beda, maka banyak yang usianya di atas 60 tahun juga masih memiliki kesehatan yang prima, belum sakit yang parah, dan bahkan ada yang masih muda sudah sakit-sakitan. Saya melihat atau mengukur dari kesehatan yang terjadi atau yang dampak pada para jamaah atau para ibu yang berumur 60 tahun tersebut. Kalau bolehkah puasa, pertanyaannya ya boleh dong, dan sangat dianjurkan puasa Senin Kemis, tidak hanya untuk melatih agar bila Ramadan nanti terbiasa dan kuat puasa sebulan, itu enggak, tapi justru puasa Senin Kamisnya ini adalah dalam rangka niat mendekatkan diri atau litakorrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena usianya yang sudah mulai mendekati batas usia Rasulullah, di mana jatah umur kita kalau kita ukur dengan jatah usia Rasulullah maka 63 sampai 64 ya, 63 tahun. Maka dimaksimalkan untuk beribadah, tidak hanya untuk melatih, tidak hanya bertujuan untuk melatih agar nanti kalau Ramadan bisa kuat, enggak. Karena sekali lagi saya tekankan bahwa kekuatan itu yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan kepada siapapun yang Allah inginkan. Maka untuk berpuasa Senin Kemis, meskipun
kok usianya di atas 60 tahun, itu niatkan la'allakum tattaqun, yaitu supaya menambahkan ketakwaan kita, terlebih di usia-usia senja. Kita mengetahui kenapa Senin Kamis disunahkan untuk berpuasa, karena di dalam hadis dikatakan bahwa sesungguhnya pada hari Senin dan Kamis itulah diangkat atau distorkan catatan amal-amal kita. Jadi dalam satu minggu, di hari Senin dan Kamis itu amal-amal kita itu sedang disetorkan kepada Allah. Kalau kita karyawan itu catatan-catatan kinerja kita itu sedang dilaporkan kepada bos. Jadi alangkah baiknya ketika di hari Senin dan Kamis itu kita sedang berpuasa, sehingga catatan amalnya setiap hari Senin dan Kamis itu kita selalu dengan catatan amal yang maksimal, karena sedang berpuasa. Tidak hanya untuk pelatihan diri. Kalau untuk diniatkan untuk melatih diri juga boleh. Kalau tidak diniatkan untuk melatih diri, tapi lebih khusus adalah la'allakum tattaqun, mengingat umur yang semakin senja dengan kesehatan yang masih bagus merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas umur yang panjang dan kondisi tubuh yang masih sehat. Tetapi perlu diingat, tidak perlu dipaksakan. Karena di bulan Ramadan orang yang kondisi sakit, wa in kuntum maridon aw ala safarin, ya, walaupun itu puasa wajib, itu kok kondisinya sakit atau di dalam perjalanan, itu pun boleh untuk tidak berpuasa. Apalagi dalam keadaan puasa yang sunnah, maka tidak perlu untuk memaksakan diri dengan kondisi usia yang sudah menua dan kondisi kesehatan yang kurang prima. Gitu kiranya Ibu Dwi Dianingsih untuk jawaban saya. Jika memang masih ada pertanyaan kembali, boleh via majelis cinta kembali. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Subhanallah, Masya Allah. Matur nuwun Bu Ustazah, luar biasa sekali menjawab pertanyaan dari jamaah Majelis Cinta, Ibu Bapak, sahabat-sahabat Majelis Cinta yang dirahmati Allah. Benar-benar kita beruntung sekali mendapatkan bekal ilmu yang luar biasa sekali terkait dengan keutamaan puasa sunnah dalam konteks peningkatan takwa kita. Tentu saja telah dijabarkan oleh Bu Ustazah mengenai makna keutamaan dari perspektif manusia sebagai al-basar, an-nas, al-insan yang sungguh-sungguh luar biasa. Makin dikaji, makin dalam, makin bermotivasi kita sesungguhnya untuk melaksanakan puasa sunnah sebagai amaliyah. Insya Allah kita akan, saya harapkan masih ada pertanyaan lagi barangkali dari Ibu Bapak sahabat jamaah cinta, Majelis Cinta. Apabila belum ada atau mungkin masih menahan, tapi ditahan untuk ke pertemuan yang akan datang dengan Ibu Ustazah. Insya Allah Bu Ustazah masih berkenan pada kesempatan yang akan datang ya Bu Ustazah. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih. Nah, untuk itu mohon kesediaan Bu Ustazah untuk menutup dengan doa. Tentu saja jamaah Majelis Cinta yang dirahmati Allah menunggu doa yang dipimpin oleh Bu Ustazah. Dengan hormat kami persilakan Bu. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami semua, baik itu kesehatan lahir maupun kesehatan batin kami. Berilah kepada kami rizki yang barokah, yang melimpah ruah. Berikan kami akhir yang baik, yaitu husnul khotimah. Dan berikan kepada kami keluasan hati kami dalam menjalani hidup ini. Ya Allah, ya Rabb, Allahumma inni a'udhu bika minal hammi wal hazan, wa a'udhu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udhu bika minal jubni wal bukhal, wa a'udhu bika min ghalabati daini wa qahri rijal. Ya Allah, ya Rabb, berikanlah kami kekuatan untuk tidak merasakan kesedihan di hati kami. Jauhkanlah kami dari kegelisahan, jauhkanlah kami dari sikap yang serakah, dan berilah kami rasa senang kepada aktivitas untuk bersedekah. Ya Allah, ya Rabbana, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa kita mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya doa itu adalah memanggil, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tiada hal apapun yang kita minta kecuali segala sesuatunya itu adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Terima kasih banyak pada Bapak moderator waktu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sebesar-besarnya kembali kita sampaikan, kita haturkan kepada Ustazah kita, Ibu Ustazah Inaratul Ain, yang telah memberikan bekal yang luar biasa, ilmu yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita, khususnya jamaah Majelis Cinta yang dirahmati Allah. Insya Allah kita akan bertemu Ibu Ustazah lagi pada kesempatan yang mendatang. Terima kasih kembali pada Bu Ustazah, dan mohon izin Bu Ustazah, saya ingin menyampaikan beberapa announcement untuk Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta, bahwa updates untuk kegiatan, schedule, tema, dan lain-lain bisa selalu Anda ikuti. Itu saja melalui nomor WhatsApp yang telah tertera di layar, atau 0821 1812 8338. Nah, untuk esok hari, insya Allah hari Senin, kami akan sampaikan tema jadwal berikutnya nanti. Itu saja kami harapkan Ibu Bapak sahabat Majelis Cinta selalu mengakses grup WhatsApp kita untuk memastikan konfirmasi atau rekonfirmasi jadwal dan tema khusus untuk esok hari Senin tanggal 25 November 2024.
Akhir kalam kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ustazah. Sama-sama Ibu, mohon pamit izin untuk Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan